awalnya berkembang. Kan atau masih apa ya, kayak plastik bening mungkin waktu itu Kak Nisa? Bener Kak, jadi awalnya belum sampai kayak seperti sekarang. Awalnya jualannya cuman pakai karet gitu, yang kayak di pasaran jual bumbu pakai plastik kiloan terus diikat gitu kan. Nah pas udah mulai banyak yang peminatnya udah mulai banyak, terus kita mulai nih nemuin kendala ketika dikirim ke luar daerah, mulai ada pas sampai di customer itu bumbunya bocor gitu kan. Sampai di sana udah belepotan gitu lah. Terus akhirnya mikir gimana supaya produk kita pas sampai ke tangan konsumen itu masih tetap aman gitu kan. Akhirnya coba dicari packaging yang lebih lebih bagus. Dan awalnya juga nggak seperti ini Kak, yang masih plastik bening tapi di sealer gitu. Di sealer. Berarti bertahap packaging. Bertahap, ya. iya. Sampai sekarang jadi seperti ini. Sampai sekarang alhamdulillah. Menarik dan eye catching. Iya, eye catching. Oke. Nah, jadi selama proses pemasaran itu berlangsung berarti ke Riau, itu animo di sana cukup tinggi berarti Kak ya. Demand dari sana cukup tinggi. Iya. Dari daerah-daerah lain bagaimana Kak? Nah, yang awalnya Di dari sekitar Batu Sangkar mungkin? Tanah Datar? kalau untuk awal-awal waktu itu daerah Batu Sangkarnya sih sebenarnya emang lebih keluar sih Kak. Jadi yang untuk awal udah pernah coba juga, kita minta bantu sama teman-teman gitu kan. Cuman mungkin karena di daerah Batu Sangkar itu kita banyak rempah ya. Betul. Terus mungkin rata-rata orang Batu Sangkar juga pintar masak. Iya. Oke. Nah, jadi akhirnya dimaksimalkan ke luar Batu luar, Sangkar. Luar Batu Sangkar. Lebih tepatnya mungkin luar Sumatera Barat ya. Iya benar. Oke. Karena di daerah manapun pasti banyak yang bisa bikin rendang ya Pak ya. Dan tahu resep asli rendang itu seperti apa. Sumatera Barat. Oke, baiklah. Yang paling jauh udah kemana aja nih Kak melancongnya? Alhamdulillah produk kita udah sampai ke England, udah sampai ke Qatar. Luar biasa. Berarti sudah menembus pasar global ya Kak ya? Ya, alhamdulillah. Kok bisa sampai ke England? Itu kan kita mainnya di Oh, jadi pemanfaatan digitalisasinya sudah terlaksana ya Kak ya? Jadi itu kalau yang untuk di sosial media kita kan tiap hari update gitu kan ya Kak. Terus waktu itu aku pernah coba endorse sama selebgram yang kayak gitu. Nah dari situ dapat customer gitu. Jadi yang dari England ini ceritanya waktu itu awalnya nge-follow gitu kan. Terus karena kita tiap hari update tentang gimana kita produksi, gimana kita mempacking produk kita, terus kalau kita juga ngasih tahu kalau kita udah punya izin legalitas gitu. Terus mulai nih customernya nanya gitu, mulai komen kan, tiap bikin status di komen gitu, Kak ini bumbunya udah ada izinnya belum gitu. Nah karena kita alhamdulillah dari awal ketika kita udah mulai membentuk brand, kita udah mulai tuh Kak daftarin produk kita dengan semua legalitasnya. Jadi kita udah daftar di halal, alhamdulillah produk kita sekarang udah ada halalnya. Terus yang berawal dari PIRT, sekarang alhamdulillah kita udah ada izin BPOM. Wow, berarti kapasitas produksinya sudah besar ya, sudah tinggi Kak ya? Alhamdulillah kalau untuk kapasitas produksi kita per hari itu bisa 1 ton. 1 ton per hari? Luar biasa. Itu didistribusikan ke mana saja selain ke Riau dan England? Sebenarnya pasar biasa ya Pak ya? Pasar besar kita itu di Jabodetabek sih sebenarnya. Jabodetabek, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Wow. 1 hari 1 ton. 1 hari 1 ton, tapi kalau untuk sekarang belum rata-ratanya 1 ton sih Kak. Tapi untuk kapasitas maksimal kita 1 ton. Oke, baiklah. Berapa pekerja Kak? Kalau untuk sekarang pekerja kita baru ada 3 orang, tapi masih freelance gitu Kak, karena kan kita produksinya belum tiap hari, jadi masih 3 orang. Tapi 3 orang bisa memproduksi sekian banyak? Bisa, karena jadi kita punya dapur produksi yang kapasitasnya itu 1 kali produksi itu jadi kita masaknya masih pakai manual gitu Kak, pakai kanca. Kalau kita di Minang kan kuali yang besar itu pakai kanca kan ya. Nah jadi kita 1 kanca itu bisa dihandle sama 2 kanca bisa dihandle sama 1 orang. Wow. Ani jadi speechless jadinya Pak ya, luar biasa. Berarti ini tergolong pelaku UMKM muda kan ya Pak ya, dan sudah sangat produktif dan aktif sekali. Oke, Pak Hendra. Nah mungkin memang sudah pasti ya Pak ya, kalau sinergi dari berbagai pihak itu dibutuhkan untuk pengembangan UMKM. Tapi dengan cerita dari Nisa tadi, berarti sudah menjadi bukti bahwa
ternyata salah satu karakter kewirausahaan yang dibutuhkan itu adalah kemandirian ya Pak ya. Itu sangat dibutuhkan. Oke. Baik, kita tambahkan juga mungkin Unian ini menyangkut pelaku UMKM kita. Memang kita bisa klasifikasikan beberapa klasifikasi. Kalau Uni Anissa ini sudah tidak kita saksikan lagi kapasitas beliau. Dan memang masih ada juga pelaku kita yang mungkin masih di bawah beliau dan mungkin masih ada yang perlu bimbingan kita. Kalau untuk Uni Indonesia kita mungkin sering melibatkan dari momen-momen pameran Uni. Dan ada event yang malah sampai ke tingkat provinsi dan sampai ke tingkat nasional kita libatkan beliau. Ada pameran, nanti kita gabungkan juga dengan pelaku yang di kerajinan dan juga sandang di momen-momen pameran gitu nih. Oke, luar biasa. Wah, Nisa. Ini pasti akan menjadi besar ya Pak ya, karena dari 2016. Iya Kak. Mulai merintisnya dari 2016 dan sekarang 2023 sudah sebesar ini. Ya, sebenarnya kalau dilihat rankingnya termasuk agak lama juga sih Kak. Soalnya dari 2016 sampai sekarang kan udah 7 tahun kan. Sudah 7 tahun. Tapi sebenarnya ini pas di tamat kuliah pernah agak ini kita berhenti sebentar Vakum, gitu, berarti agak ya? vakum ya. Karena waktu pas tamat kuliah aku sempat kerja dulu. Kerja Jadi dulu. pas udah Baiklah. kerja bumbunya agak vakum gitu Pak. Iya, jurusannya apa waktu kuliah? Kalau waktu kuliah sebenarnya jurusan aku pendidikan, bimbingan Oh, konseling. pendidikan. Bukan tata boga dan bukan pemasaran juga ya Pak ya? Nggak ada Tapi nyambungnya, Bu. pendidikan. Iya, bimbingan konseling. Pola pikir berarti ya Pak ya? Oke, terima kasih Nisa. Masih pengen tahu lebih banyak lagi dari Nisa, tapi nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Nah, Bapak Fauzan dulu Pak. Tadi Iya, sudah baik. disebut sama Bapak, bagaimana kalau dari Bang Nagari di Batu Sangkar, apa punya program khusus juga untuk pemberdayaan UMKM? Iya, baik. Jadi untuk memberdayakan UMKM seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra, Pak Kadis kita dan juga Pak In dari KPPN Bukit Tinggi, bahwa kita memang terus bersinergi dan berkooperasi untuk memulihkan kembali UMKM kita khususnya untuk wilayah Tanah Datar ini. Dan kami Bang Nagari Batu Sangkar juga terus bekerja sama dan mengadakan suatu jalinan yang erat dengan Pemda Tanah Datar, khususnya juga dengan Koperindak, membuat suatu program unggulan mungkin dari Bapak Bupati, bahwa ada namanya program makan rendang. Di mana makan rendang ini merupakan program memaksimalkan pemberantasan rentenir agar hilang di Tanah Datar. Karena memang UMKM saat ini, apalagi pasca dengan adanya COVID-19, tentu untuk memulihkan kembali banyak usaha-usaha yang ingin cepat mendapatkan modal dan lari kepada terjerat dari rentenir. Nah, itu yang ingin dihilangkan oleh Bapak Bupati kita melalui program unggulannya dan bekerjasama dengan Koperindak, bahwa kita juga mempunyai program untuk memulihkan kembali UMKM usaha di Tanah Datar. Dan program makan rendang ini memang sudah setahun jalan, dari kita launching tahun 2022 di bulan Maret dan sudah berakhir kemarin di bulan Desember ya Pak Hendra. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini kita akan kembali melaunchingnya lagi dengan program-program mekanisme yang tentunya skemnya hampir sama dan kemudahan-kemudahan lain yang didapatkan dari program makan rendang jilid 1 kemarin. Untuk jilid 2 ini kita lebih perpanjang jangka waktunya sehingga lebih mempermudah para debitur atau pelaku UMKM kita untuk lebih leluasa menggerakkan ekonominya dan juga kewajibannya kepada bank, dan juga dengan tentunya berbagai kemudahan lainnya sehingga tidak memberatkan pelaku UMKM kita untuk pulih kembali di pasca COVID-19 ini. Dan untuk itu mungkin dalam waktu dekat ya Pak Hendra, kita juga akan kembali melaunching program makan rendang kita, di mana memang maksimal plafon yang diberikan sebesar 10 juta dengan jangka waktu maksimal 2 tahun dan bunganya sangat rendah sekali atau marginnya itu sebesar 1,5% per tahun. Ini sangat meringankan sekali ke depannya. Nanti pelaku UMKM Tanah Datar yang sudah menikmati makan rendang ini, karena memang terbatas 10 juta, dia bisa naik kelas seperti yang Mbak Ani minta tadi. Kita naik kelas, dia bisa pindah ke KUR. Nah, begitu. Jadi semangatnya seperti itu sebenarnya. Jadi makan rendang ini adalah salah satu upaya kita program Kabupaten Tanah Datar untuk membatasi rentenir dan juga kembali meningkatkan UMKM kita
dan meliterasi pelaku UMKM kita untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan juga perbankan untuk mengembangkan perekonomian di tanah datar khususnya, dan juga ada kenaikan beberapa nilai ekonomi dari beberapa pelaku UMKM dengan usaha berkembang dari Mekar Rendang bisa beralih ke KUR. Setelah ke KUR dia mungkin beralih lagi ke kredit yang lebih besar seperti Mbak Anissa mungkin tadi. Kalau beliau ini, kalau kita lihat tadi karena produksi sudah 1 tahun lebih dan juga sudah melanglang buana ke mancanegara, sudah sampai ke mungkin sudah dinikmati oleh Prince Pangeran Charles mungkin karena sudah ke England mudah-mudahan. Dan ini tentu tidak lagi kelasnya mungkin sudah meningkat dari pembiayaan yang UMKM menjadi UKM, usaha kecil dan menengah. Nah, jadi tentu ada berbagai macam skema nanti yang bisa kita berikan juga kepada Mbak Anissa tentunya, karena dengan peningkatan ekonomi yang sudah atau usaha yang sudah dimiliki, dan untuk lebih berkembangnya lagi tentu kita tetap bekerjasama dengan pihak perbankan. Oke, jadi UMKM-nya Bu Anissa ini sudah benar-benar naik kelas. Naik kelas. UMKM naik kelas ya, Naik Pak, kelas ya? ini. Dari UMKM naik kelas. Betul. Ini salah satunya. Itu salah satunya. Oke. Kemudian pastinya salah satu harapan dari para pelaku UMKM ini untuk akses permodalan itu tidak ribet, Betul. tidak sulit. Nah, apakah ini dijawab oleh program yang dari Bank Nagari barusan kan, Pak? Iya, betul. Jadi salah satunya dengan Mekar Rendang ini memang tidak begitu menyulitkan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa syaratnya sangat mudah, hanya cukup KTP dan persyaratan legalitas izin usaha yang sudah sangat mudah sekali didapatkan. Dan tentunya ini memang kita memprospek atau kita mengharapkan pelaku-pelaku UMKM yang betul-betul belum mengenal perbankan, daripada lari ke rentenir, lebih baik kita bantu di perbankan dengan cara yang lebih mudah dan tidak was-was setiap bulannya dikejar-kejar oleh para penagih kolektor dan kolektornya. Jadi para pelaku UMKM yang mungkin baru merintis ya Pak, Betul, ya, tidak betul. perlu khawatir lagi dengan segala urusan Besarnya yang ribet. Iya. Kalau untuk proses perizinan sekarang sudah bisa online juga ya Pak Betul. ya. Nah kemudian untuk akses permodalan juga sudah dimudahkan dari Iya. Bank Nagari sendiri. Dan gitu. tanpa kolateral atau agunan. tanpa Tanpa agunan. oh tanpa agunan. Tanpa agunan. Itu berlaku untuk Bank Nagari di daerah manapun Pak. Khususnya ini di Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar Iya. khususnya dulu ya. Oke, baiklah. Kita kembali ke Nisa dulu Baik. Pak. Banyak hal yang ingin kita cari tahu ya Pak ya. Oke, nah kalau Nisa sendiri dari awal permodalannya seperti apa Nisa? Untuk dari mulai awal usaha sih masih mandiri. Mandiri. Ya. Terus tapi kemarin sih pernah ada KTP juga pas kita lagi proses pembangunan untuk rumah produksi pas untuk Bepom itu ada sih pakai bank BRI gitu ya. Oke, baiklah. Well, mungkin setelah ini ya Pak ya untuk peningkatan kelas tadi Pak ya. Oke, tapi memang membutuhkan pihak-pihak lain juga gitu ya. Iya. Ini saya. Oke, baiklah. Nah, Pak, kita boleh break dulu ya Pak ya. Pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami RRI Bukit Tinggi, kami akan kembali setelah yang berikut ini masih di program Lapau Nagari. Kita break dulu ya. Sebuah karya yang tak akan beri. Keindahannya menorehkan sejarah saya. Bagaikan puisi yang menyentuh hati dan mewarnai hari. Begitu istimewanya batik. Sebuah proses penuh dedikasi tinggi, kesabaran dan ketelitian. Oke, jadi sedang break teman-teman, live-nya di Menorehkan cerita. eksklusifnya di YouTube Radio Republik Indonesia. Sekarang sedang break. Jadi sedikit pembahasan di sini. Filosofi sendiri, tak bersuara. namun Acaranya penuh adalah makna. program dari Radio Republik Indonesia yang membahas tentang Sebuah pengembangan kendaraan tidak akan UMKM khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Jadi di sini ada pelaku-pelaku usaha dan juga dari Bank Nagari, kemudian dari Dinas Perindak dan dari KPPN Bukit Tinggi. Dan di sini membahas tentang pengembangan usaha mulai dari awal, mulai dari pengembangannya, bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan usaha tersebut. Oke, kita sedang break. Kita akan kembali sesaat lagi. Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Lapau Nagari dan Pak Hendra. Nah Pak Hendra, seperti apa pendampingan yang diberikan pemerintah kabupaten terhadap pelaku UMKM di desa bisnis? Apa tariannya Pak? Ya.
Baik, terima kasih Uni. Menyangkut pendampingan dari Pemda ataupun pemberdayaan kita dari Pemda terhadap UMKM, tentunya kita harus lihat dulu apa persoalan dari UMKM. Tadi salah satunya telah digambarkan oleh Pak Fauzan, persoalan di bidang permodalan. Kemudian persoalan lain dari UMKM adalah menyangkut kapasitas bagi pelakunya. Saat ini kita di pemerintah daerah kita melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan itu ini. Baik pelatihan mungkin dengan materi kepada pelaku UMKM sandang, pelaku UMKM kuliner, makanan dan sebagainya. Ada beberapa jilid kita lakukan seperti pelatihan membatik, pelatihan sulaman, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran dan sebagainya. Kemudian memang persoalan lain dari pelaku UMKM adalah menyangkut pemasaran produk. Ini harus kita akui bagi pelaku setelah ada produk mana mereka akan memasarkan. Kita di Kabupaten Latar ada gedung promosi. Gedung promosi yang lokasinya tepat di pusat kota Batu Sangkar. Itu kita peruntukkan bagi pelaku UMKM. Silakan bagi pelaku mereka menitipkan produk mereka di sana dengan biaya Rp0. Jadi tidak kita kenakan biaya. Silakan, dan salah satunya telah dimanfaatkan oleh Uni Anissa tadi. Kemudian juga kita berencana ke depan akan membuat semacam website pemasaran, karena kita yakin dengan pemasaran secara digital akan lebih efektif bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Kemudian juga kita mengikut sertakan pelaku ini di beberapa event kegiatan pameran ini Uni. Sebagai contoh, hari ini ada kegiatan Inakraf di Jakarta. Kita libatkan beberapa pelaku UMKM kita untuk ikut mereka pameran di Jakarta, di Padang ataupun di Kota Batu Sangkar sendiri. Jika ada acara-acara pameran, termasuk juga kita sinergi dengan Dinas Pariwisata. Di Dinas Pariwisata ada kegiatan satu nagari satu event. Ketika mereka melakukan event di satu nagari atau di satu desa, pelaku UMKM kita libatkan untuk mereka berpameran di sana. Nah ini juga yang ingin aku tanyakan Pak, di tahun kemarin kan sampai sekarang mungkin ya, pemerintah Tanah Datar tengah mempersiapkan 14 nagari wisata. Berarti akan ada sangat erat sekali hubungannya dengan UMKM Pak. Memang betul Uni, seperti kami sampaikan tadi, tahun 2022 ada 14 nagari sebagai pelaksana atau penyelenggara satu nagari satu event. Di 2023 ini masih akan banyak, kalau nggak salah ada sekitar 24 nagari lagi yang sebagai nagari penyelenggara satu eventnya. Dan insya Allah kita di Dinas Koprendak melalui pelaku UMKM kita akan ikut membantu kegiatan tersebut dengan pameran-pamerannya ini. Dan itu seperti apa kesiapan dari pelaku UMKM-nya sendiri Pak? Berarti akan ada pendampingan juga untuk mereka? Insya Allah kita akan mencoba fasilitasi, karena gini Uni, ketika ada event di satu nagari, tentu mereka butuh tempat. Ketika mereka tidak ada peralatan, nanti kita komunikasikan dengan nagari pelaksana. Biasanya nagari menyiapkan tenda-tenda gitu Uni, tenda-tenda, dan kita siap mengarahkan berapa mereka butuh pelaku UMKM untuk di event tersebut. Mereka butuh 10 tenda, kita sudah tersedia juga untuk mengisi 10 tenda tersebut. Tapi pernah ada kendala nggak Pak Hendra? Mungkin terkait sarana prasarana atau hal-hal lain? Baik Uni, memang kita juga harus jujur juga, kita terbatasnya penganggaran juga sarana prasarana. Ketika memang bisa kita anggarkan kegiatan pamerannya melalui anggaran kita di dinas, kita fasilitasi seluruhnya. Tapi ketika penyelenggara kegiatan tidak ada tersedia sarana prasarananya, mungkin disinilah kendala kita. Sebagai contoh, mungkin dulu ada kegiatan pameran dari OKOC. Alhamdulillah mungkin pihak OKOC kita komunikasikan dan mereka bersedia untuk menanggung peralatan tendanya Uni. Kalau kita untuk pelaku UMKM untuk kita libatkan di momen pameran, insya Allah mereka siap apapun dimanapun eventnya, mereka siap untuk tampil pelaku UMKM. Tapi mungkin keterbatasan tadi mungkin di sisi itu sarana prasarana berupa tendanya Uni. Baiklah, dan semoga nanti akan ada solusi ya Pak ya. Soalnya mungkin ke depan juga kita berencana mungkin menggait dari CSR Bank Nagari ataupun mungkin pihak-pihak yang lain mungkin ini. Oke, langsung dia bisa sepertinya ya Pak ya. Oke, baiklah, bercanda Pak ya. Itu off the record ya. Oke, baiklah. Nah, baik pendengar dan juga